Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan sesuatu yang penting, yaitu di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 2 sampai 4. Ini yang saya mau Bapak Ibu pahami, bahwa mezbah pembakaran ukupan atau mezbah dupa, dan ini adalah gambaran penyembahan dan doa-doa kita yang kita naikkan sebagai orang benar. Dan ini tidak ada lagi di ruang kudus, tetapi sudah dibawa ke ruang Maha Kudus. Jadi Bapak Ibu, dari situ saya mau memberi penegasan. Mari kita terus membangun penyembahan dan doa dalam kehidupan kita. Karena di dalam prinsip kerajaan surga, ketika Bapak Ibu diselamatkan, ketika Bapak Ibu dilahirkan baru, dan Bapak Ibu menjadi ciptaan baru, sesungguhnya Bapak Ibu, saudara dan saya, hidup ini tidak lain adalah hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Hidup Bapak Ibu tidak lain hanya untuk menyukakan hati Bapa. Hidup Bapak Ibu tidak lain hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan untuk menggenapi rencananya. Hidupmu bukan hidupmu lagi. Hidupmu adalah miliknya. Dan karenanya Tuhan menghendaki kita untuk terus menyembah, untuk terus menyelaraskan diri dengan frekuensi surga. Nah Bapak Ibu, apa tujuannya? Tujuannya adalah lewat keberadaan Bapak Ibu, realitas surga akan bermanifestasi di atas muka bumi ini. Amin. Dan dengan Bapak Ibu terus belajar melatih diri, menaikkan penyembahan, menaikkan pujian, menaikkan doa, mendeklarasikan firman, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang dibawa oleh Tuhan untuk berada di ruang Maha Kudus dan hidup di dalam ruang tahta Allah. Bapak Ibu, ada satu prinsip yang saya mau Bapak Ibu pahami di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ketika Tuhan menjadikan manusia, dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjadikan manusia dari dua unsur yang berbeda, unsur lahiriah dan unsur ilahi. Dengan adanya dua unsur yang berbeda, maka manusia bisa hidup di dua dimensi yang berbeda. Dengan debu tanah yang Tuhan pakai untuk membentuk tubuh lahiriah manusia itu, maka manusia bisa menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini, di alam lahiriah ini. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidup manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, Alkitab memberi penegasan, lewat tembusan nafas Tuhan itulah manusia menjadi memiliki kemampuan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan pada saat yang bersama. Jadi bersamaan dengan manusia menjalani kehidupan sehari-harinya di atas muka bumi ini, seharusnya setiap kita sebagai ciptaan baru, pada saat yang sama kita juga akan menikmati adanya realitas Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahtanya. Ada kehidupan surgawi yang terus-menerus bisa kita nikmati pada waktu yang bersamaan, sehingga perjalanan hidup kita menjadi berbeda. Inilah yang membuat hidup kita jadi dibedakan dan diistimewakan. Bapak Ibu bisa terus bersekutu dengan Dia, dan Tuhan akan membawa Bapak Ibu untuk terus berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di ruang tahta. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul kita sebagai manusia yang pernah mengalami kehidupan yang penuh dosa, sekali lagi akan dibawa dan berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di ruang tahta Allah dan bergaul dengan Tuhan? Jawabnya, iya.